Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir bab sebelumnya telah disebutkan bagaimana Ka'bah menjadi pusat ibadah kaum muslimin sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta bagaimana bangunannya dijaga dan diperbaiki oleh para khalifah hingga bertahan sampai hari ini. Namun, sejarah yang agung itu tidak berhenti di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kabar yang menggetarkan hati. Menjelang hari kiamat akan muncul seorang laki-laki dari Habasyah yang akan menghancurkan rumah Allah yang mulia. Inilah kabar yang membuat dada sesak, karena Ka'bah adalah kiblat umat Islam, tempat tumpuan doa dan ibadah haji. Maka setiap muslim wajib merenung, bagaimana mungkin rumah Allah itu bisa hancur di tangan manusia terkutuk. Dikisahkan dalam hadis syahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ka'bah akan diruntuhkan oleh seorang berkaki kecil dari Habasyah. Hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa beliau menggambarkan laki-laki itu seolah-olah beliau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tubuhnya pendek, betisnya kecil, botak, tulang-tulangnya menonjol, membawa sekop dan kapak untuk merobohkan dinding Ka'bah. Sosok ini disebut dengan julukan Zuz Suwaikatain, yang artinya pemilik dua betis kecil. Dari namanya saja sudah menunjukkan kehinaan sebab ia tidak dikenal dengan kemuliaan, bukan dengan nasab atau akhlak, melainkan hanya ciri tubuhnya yang cacat. Rasulullah SAW menggambarkan dengan detail bagaimana ia menghantam Ka'bah. Beliau bersabda, seakan-akan aku melihatnya botak, kecil betisnya sedang menghantam Ka'bah dengan sekop dan kapaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Riwayat-riwayat ini dikuatkan oleh para ulama hadis, diantaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan tanda-tanda kiamat. Semua menunjukkan bahwa kehancuran Ka'bah bukanlah karena gempa bumi atau bencana alam, tetapi karena perbuatan manusia terkutuk dari Habasyah yang telah ditetapkan dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama menegaskan bahwa peristiwa ini akan terjadi di masa akhir zaman, setelah Allah mencabut ruh orang-orang beriman dengan angin yang lembut dari arah Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian Allah mengirimkan angin yang lembut dari arah Yaman, hingga tidak tersisa seorang pun di muka bumi yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari iman kecuali dicabut oleh angin itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu, yang tersisa hanyalah manusia-manusia jahat, orang-orang fasik yang tidak mengenal ibadah, tidak lagi menyebut nama Allah, dan tidak menjunjung syiar agama. Dalam keadaan demikian, Ka'bah kehilangan penjaganya, dan inilah saat ketika Zuz Suwaikatain datang untuk menghancurkannya. Bayangkanlah rumah Allah yang selama ribuan tahun dijaga dengan darah, air mata, dan doa para nabi serta orang saleh, akhirnya berdiri tanpa pelindung. Haji dan umrah tidak lagi ditunaikan, lantaran tidak ada lagi orang beriman yang tersisa. Maka Ka'bah menjadi bangunan kosong yang berdiri di tengah kota Makkah, hingga datang pasukan dari Habasyah, dipimpin oleh lelaki terkutuk itu. Mereka merampas perhiasan Ka'bah, melepas kiswahnya yang suci, dan menghancurkan temboknya dengan alat kasar. Inilah yang dimaksud dalam sabda Nabi Muhammad SAW, biarkanlah orang-orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian. Tetapi apabila mereka merobohkan Baitullah, maka mereka akan menghancurkannya hingga ke dasarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kaum muslimin yang membaca kabar ini tentu merasakan pedih yang dalam. Bagaimana mungkin rumah Allah yang diagungkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika mereka ini menjadikan rumah itu Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, justru dihancurkan oleh orang-orang kafir di akhir zaman. Tetapi itulah tanda kiamat yang pasti terjadi. Sebab pada saat itu, bumi tidak lagi dihuni oleh orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Al-Quran dari dada manusia, amal saleh ditinggalkan, dan syariat tidak lagi dijalankan. Ka'bah pun tidak lagi berfungsi sebagai rumah ibadah, maka Allah biarkan ia diruntuhkan. Sosok Zuz Suwaikatain menjadi simbol kehinaan manusia yang menolak iman. Ia bukan raja besar dengan kekuasaan agung, bukan pula panglima yang ditakuti dunia, melainkan hanya seorang lelaki cacat tubuh dari Habasyah. Tetapi Allah jadikan ia sebagai sebab hancurnya rumah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah lebih tinggi dari segalanya. Allah ingin memperlihatkan bahwa jika iman sudah dicabut dari bumi,
maka kehormatan Ka'bah pun akan hilang. Kabar tentang sosok ini seharusnya bukan membuat kita sekadar takut pada hari kiamat, tetapi juga mengingatkan bahwa iman adalah pelindung sejati Ka'bah. Selama masih ada kaum muslimin yang beriman, Ka'bah akan dijaga Allah dari kehancuran. Tetapi jika iman telah hilang, maka tidak ada lagi gunanya bangunan suci itu berdiri, hingga Allah biarkan ia dihancurkan oleh tangan manusia hina. Inilah narasi tentang sosok dari Habasyah yang terkutuk Dzuswaikatain, yang disebut Nabi Muhammad SAW dengan jelas dalam hadis-hadis syahih. Sosok yang tampak kecil dan hina, namun menjadi tanda besar dekatnya kiamat. Sebuah kabar yang mengguncang hati bahwa rumah Allah akan diruntuhkan bukan oleh alam, melainkan oleh manusia yang Allah pilih sebagai peringatan akhir bagi umat manusia. Maka setiap muslim yang membaca riwayat ini, hendaknya merenung. Bagaimana kondisi iman kita hari ini? Apakah kita termasuk yang menjaga syiar Allah, ataukah kita termasuk orang yang lengah hingga mengundang murkanya? Karena tanda-tanda itu sudah digambarkan Nabi Muhammad SAW sejak berabad-abad lalu, dan peristiwa itu pasti akan datang pada waktunya. Narasi ini berakhir pada gambaran Nabi Muhammad SAW yang berkata, seakan-akan beliau melihat Dzuswaikatain dengan matanya sendiri, menghantam Ka'bah dengan kapak dan sekop. Bayangan itu meninggalkan luka batin dan pertanyaan yang belum terjawab. Kapan tepatnya peristiwa itu akan datang? Dan adakah kita masih termasuk golongan yang diselamatkan sebelum semuanya benar-benar terjadi? Seorang laki-laki terkutuk yang ditakdirkan untuk menghancurkan Ka'bah dengan sekop dan kapaknya. Gambaran itu begitu nyata, seolah-olah beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Namun riwayat-riwayat itu tidak berhenti di situ. Para ulama menjelaskan bahwa kemunculan sosok ini memiliki kaitan erat dengan peristiwa turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Maka bab ini membawa kita masuk lebih dalam pada rentetan kejadian besar setelah dunia diguncang oleh fitnah terbesar, hingga bumi benar-benar kehilangan cahaya keimanan. Dalam banyak riwayat disebutkan Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali menjelang hari kiamat, tepatnya ketika fitnah Dajjal mencapai puncaknya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa beliau akan turun di Menara Putih di Damaskus, lalu bergabung bersama kaum muslimin untuk membunuh Dajjal. Setelah itu, fitnah terbesar umat manusia itu berakhir dengan kemenangan orang-orang beriman. Namun, tugas Nabi Isa tidak berhenti sampai di sana. Beliau akan memimpin umat Islam, menegakkan keadilan dan mengembalikan syariat Islam ke muka bumi. Pada masa itulah pula Ya'juj dan Ma'juj keluar dari penghalang yang selama ini menahan mereka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 menjelaskan, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ayat ini menggambarkan kedahsyatan keluarnya mereka yang memenuhi muka bumi seperti gelombang besar yang tidak dapat dibendung. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan yang luar biasa, meminum air dan menghancurkan segala yang mereka lewati. Namun pada akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa Nabi Isa alaihissalam dengan mengirimkan penyakit yang mematikan mereka semua sekaligus. Saat Ya'juj dan Ma'juj telah dibinasakan, keadaan dunia seolah kembali tenang. Umat manusia hidup dalam keadilan yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau menegakkan hukum Allah, mematahkan salib, membunuh babi, dan tidak ada lagi agama selain Islam yang berlaku di muka bumi. Pada masa itu harta berlimpah, keamanan merata, dan kehidupan terasa damai. Namun, ketenangan itu hanyalah sementara, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa akhir zaman akan datang, dan setiap tanda-tandanya pasti akan terwujud. Hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa setelah masa itu, Allah mengirimkan angin lembut dari arah Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah mengutus angin yang sejuk dari arah Yaman, maka setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman walau sebesar biji sawi, pasti akan dicabut nyawanya oleh angin itu. Angin ini tidak membawa kerusakan, tidak pula menimbulkan bencana, tetapi ia menjadi pemisah antara orang beriman dengan orang kafir. Angin itu menyentuh wajah mereka dan ruh mereka pun terangkat dalam keadaan husnul khatimah.
Dengan begitu, bumi hanya menyisakan manusia-manusia jahat, orang-orang yang tidak lagi mengenal Allah, tidak syalat, tidak beribadah, bahkan tidak ada satupun yang menyebut nama Allah di bumi. Inilah masa ketika bumi benar-benar gelap dari cahaya keimanan. Semua orang saleh telah diwafatkan. Al-Quran diangkat dari dada manusia, amal-amal kebaikan ditinggalkan, dan syariat tidak lagi ditegakkan. Ka'bah tetap berdiri megah di Makkah, tetapi ia tidak lagi menjadi pusat ibadah, karena tidak ada seorang pun yang berhaji atau berumrah. Tempat suci itu bagaikan bangunan kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Inilah saat yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Ketika bumi hanya dihuni oleh orang-orang fasik, fitnah besar bermunculan. Manusia kembali pada kebiadaban, hidup tanpa aturan, mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Mereka seperti binatang yang hidup tanpa akhlak. Dalam keadaan kacau itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan tanda berikutnya. Munculnya seorang lelaki dari Habasyah, Dzuz Suwaikatain, bersama pasukannya. Mereka datang dengan tujuan yang sangat jelas, menghancurkan Ka'bah yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkanlah orang-orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian. Tetapi jika mereka menghancurkan Ka'bah, maka tidak seorang pun yang mampu mencegahnya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Bayangkanlah di masa itu Ka'bah berdiri sendiri, ditinggalkan tanpa penjaga. Tidak ada lagi jamaah haji, tidak ada lagi orang yang tawaf, tidak ada lagi tangisan doa di multazam, tidak ada lagi telapak kaki yang berlari-lari kecil di antara Syafa dan Marwah. Semua syiar itu telah lenyap karena angin sejuk dari arah Yaman telah mencabut semua ruh orang beriman. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang hatinya gelap, yang tidak mengenal lagi apa itu kiblat, apa itu salat, dan apa itu ibadah. Dalam kesunyian itu, datanglah pasukan Habasyah. Tubuh-tubuh mereka kurus, betis mereka kecil, namun mereka penuh kesombongan. Mereka tidak datang untuk beribadah, tidak datang untuk memuliakan rumah Allah, tetapi untuk merobohkannya. Pemimpin mereka, Dzuz Suwaikatain, berdiri di depan Ka'bah dengan skop dan kapak. Ia menatap bangunan suci itu dengan pandangan hina, lalu bersiap menghantamnya. Narasi ini bukan sekadar kabar, tetapi sebuah peringatan besar bahwa tanpa iman, rumah Allah sekalipun akan kehilangan kehormatannya. Maka pada titik ini, sejarah masuk pada babak yang paling menggetarkan. Ka'bah yang agung, yang pernah dijaga oleh ribuan tahun doa para nabi, kini dihadapkan pada kehancurannya di tangan manusia hina. Kita berhenti di sini pada momen ketika bumi telah kosong dari orang beriman, dan pasukan Habasyah bersiap melaksanakan takdirnya. Suara detak jantung sejarah semakin cepat karena kita tahu benturan skop dan kapak itu akan segera mengguncang dinding Ka'bah. Namun pertanyaannya, bagaimana peristiwa itu benar-benar terjadi dan apa makna yang Allah ingin tunjukkan kepada umat manusia dengan kehancuran rumahnya? Ka'bah berdiri sendirian, sepi dari tawaf, tanpa doa, tanpa lantunan talbiyah. Pada saat itulah pasukan Habasyah bersama pemimpinnya, Dzuz Suwaikatain, berdiri di hadapan rumah Allah dengan sekop dan kapaknya. Sebuah tanda besar akhir zaman yang tak terhindarkan. Untuk memahami betapa dahsyatnya peristiwa itu, kita harus kembali merenungkan kedudukan Ka'bah sejak awal diciptakannya manusia. Dalam banyak riwayat, Ka'bah telah dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam dengan bimbingan malaikat, kemudian diperbarui oleh anak-anaknya. Puncak penyempurnaan terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengetahui." Sejak saat itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah, tempat tawaf, tempat sujud, dan kiblat bagi seluruh umat Islam. Setiap zaman menyaksikan Ka'bah dijaga dengan darah dan doa. Nabi Muhammad SAW sejak muda turut menjaga kehormatannya, bahkan menjadi penengah ketika suku Quraisy berselisih siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Beliau membentangkan sorbannya, meletakkan batu mulia itu di atasnya, lalu mempersilahkan para pemuka suku mengangkatnya bersama-sama. Dengan kebijaksanaan itu, pertumpahan darah berhasil dihindari. Sejarah ini menunjukkan bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan, melainkan bank persatuan umat, rumah
yang menjadi saksi setiap perjuangan Nabi dan orang saleh. Namun Nabi Muhammad SAW juga memberi peringatan. Beliau menegaskan bahwa ada dua kota suci yang memiliki nasib berbeda di akhir zaman. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Madinah akan senantiasa dijaga oleh malaikat. Dajjal tidak bisa memasukinya, bahkan penyakit taun pun tidak dapat menimpa kota ini. Rasulullah bersabda, pada setiap jalan masuk Madinah terdapat malaikat yang menjaganya, sehingga Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Tetapi Ka'bah, rumah Allah yang berada di Makkah, tidak mendapat perlindungan yang sama di akhir zaman. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa Madinah dijaga untuk menjaga kehormatan Rasulullah SAW yang dimakamkan di sana. Sedangkan Ka'bah meski mulia tidak lagi berfungsi sebagai pusat ibadah setelah orang-orang beriman diwafatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan rumahnya dihancurkan untuk menjadi tanda kiamat. Sebuah pengingat bahwa segala yang ada di bumi, bahkan rumah Allah sekalipun, akan berakhir jika iman telah hilang. Pada masa menjelang kehancuran itu, umat manusia terbagi. Kaum munafik dan fasik disingkirkan dengan goncangan besar. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan akan terjadi 3 kali goncangan di Madinah. Maka setiap orang munafik dan fasik akan keluar darinya, dan tersisalah orang-orang beriman. Inilah yang membedakan Madinah dengan Makkah. Madinah akan menjadi benteng terakhir orang-orang beriman, tetapi Makkah pada akhirnya akan ditinggalkan, hingga Ka'bah berdiri sendiri tanpa penjaga. Bayangkanlah suasana itu. Di Madinah, para malaikat berjaga di setiap pintu, melindungi kota dari fitnah Dajjal dan bencana. Namun di Makkah, rumah Allah yang mulia, yang setiap hari didatangi jutaan muslim untuk tawaf dan berdoa, akhirnya sunyi. Tidak ada lagi yang menegakkan syalat di dalamnya. Tidak ada lagi jamaah haji yang datang dari segala penjuru. Hanya batu-batu hitam yang berdiri di tengah kota yang kehilangan cahaya imannya. Perbedaan nasib antara dua kota suci ini adalah peringatan keras. Selama masih ada iman, Allah akan menjaga. Tetapi ketika iman sudah diangkat, tidak ada lagi yang tersisa selain kehancuran. Kaum muslimin yang membaca riwayat ini seharusnya merasa gentar. Apakah kita termasuk orang yang menjaga iman agar syiar tetap terjaga? Ataukah kita termasuk golongan yang lalai hingga rumah Allah pun akhirnya dibiarkan runtuh? Maka jelaslah, Ka'bah memang akan mengalami ujian besar di akhir zaman. Bukan karena lemahnya bangunan, bukan karena bencana alam, tetapi karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini fana. Rasulullah SAW menggambarkan peristiwa itu dengan detail agar umatnya tidak tertipu. Kita diperintahkan untuk menjaga iman, karena hilangnya iman berarti hilangnya pelindung bagi rumah Allah. Pada titik ini, bayangan kehancuran Ka'bah semakin dekat. Madinah tetap terjaga oleh malaikat, tetapi Makkah sepi tanpa pembela. Kaum munafik dan fasik terusir. Orang-orang beriman telah diwafatkan, dunia dipenuhi kejahatan. Dan di depan rumah Allah, sosok Dzus Suwaikatain sudah bersiap dengan sekop dan kapaknya. Suasana terasa menekan, seolah bumi menahan nafas, menunggu bunyi pertama yang akan merobohkan dinding Ka'bah. Narasi ini berhenti di titik genting, meninggalkan pertanyaan besar dalam hati. Apakah kita masih menjadi bagian dari umat yang menjaga syiar Allah? Ataukah kita akan menyaksikan dengan pasrah ketika rumahnya diruntuhkan di akhir zaman? Sebuah pertanyaan yang menggantung, menuntut renungan. Madinah dijaga malaikat dan Ka'bah berdiri sepi tanpa pembela. Di hadapannya, Dzus Suwaikatain sudah bersiap dengan skop dan kapak untuk meruntuhkan rumah Allah. Namun sebelum kita sampai pada momen kehancuran itu, kita harus menengok kembali perjalanan panjang Ka'bah. Bagaimana ia dibangun, dijaga, dan diperbaiki sepanjang sejarah. Dengan memahami sejarahnya, kita akan lebih merasakan betapa besar kehilangan umat manusia ketika rumah Allah itu akhirnya dihancurkan di akhir zaman. Sejarah Ka'bah bermula sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Riwayat dari Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam dengan bimbingan malaikat. Pondasinya ditegakkan di atas dasar yang sudah Allah tetapkan di bumi. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk ibadah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang di Makkah.
yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah, meskipun bentuknya sederhana dan berkali-kali rusak akibat banjir dan gempa. Puncak penyempurnaan terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bersama putranya, Nabi Ismail alaihissalam, meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sudah rusak. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Pada saat itu, Ka'bah dibangun dengan batu tanpa perekat berbentuk 4 persegi dengan tinggi sekitar 9 hasta. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa agar Ka'bah menjadi pusat ibadah, tempat orang-orang berhaji, tawaf, rukuk, dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah mengalami kerusakan dan diperbaiki oleh beberapa generasi setelah Nabi Ibrahim. Di masa Quraisy, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Ka'bah pernah roboh sebagian akibat banjir besar. Kaum Quraisy sepakat untuk membangunnya kembali. Namun ketika sampai pada tahap peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih tajam. Setiap kabilah merasa berhak meletakkan batu suci itu dan perselisihan ini hampir menimbulkan pertumpahan darah. Dalam riwayat Ibnu Hisham disebutkan mereka akhirnya sepakat menunjuk siapa saja yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram untuk menjadi penengah. Takdir Allah menentukan orang itu adalah Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih muda. Dengan kebijaksanaan beliau, batu Hajar Aswad diletakkan di atas sehelai kain, lalu diangkat bersama oleh semua pemimpin suku. Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkannya dengan tangan beliau sendiri. Dengan cara itu, pertumpahan darah berhasil dihindari, dan Ka'bah berdiri kembali dengan damai. Setelah masa itu, Ka'bah kembali mengalami perbaikan pada zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Pada saat itu terjadi peperangan antara pasukan Yazid bin Muawiyah dengan penduduk Makkah. Ka'bah rusak terkena lontaran batu manjanik. Abdullah bin Zubair memutuskan untuk membangunnya kembali sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, menambahkan 3 hasta di sisi Hijr Ismail yang sebelumnya dikurangi oleh Quraisy, serta membuat 2 pintu, 1 untuk masuk dan 1 untuk keluar. Semua itu dilakukan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan membangun Ka'bah di atas pondasi Ibrahim dan aku akan jadikan baginya 2 pintu." Namun tidak lama kemudian, Al-Hajjaj bin Yusuf atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghancurkan bangunan itu kembali dan mengembalikannya ke bentuk sebagaimana masa Quraisy. Khalifah itu kemudian menyesal setelah mengetahui kebenaran hadis Aisyah radhiyallahu anha, tetapi ia tidak berani membongkar Ka'bah lagi karena takut bangunan suci itu dijadikan permainan para penguasa yang saling berganti. Sejarah panjang perbaikan Ka'bah terus berlanjut hingga masa Turki Utsmani. Pada tahun 1040 Hijriah, di masa Sultan Murad keempat, banjir besar melanda Makkah. Air mencapai pintu Ka'bah dan menghancurkan sebagian besar dindingnya. Sultan Murad memerintahkan pembangunan kembali Ka'bah dengan struktur yang lebih kuat, dan sejak saat itu bangunan Ka'bah tetap bertahan hingga hari ini. Bangunan yang kita lihat saat ini adalah peninggalan dari masa itu, dengan tambahan perawatan dan pemeliharaan dari para khalifah setelahnya. Sejarah ini memperlihatkan bahwa Ka'bah selalu dijaga, diperbaiki, dan dibangun ulang oleh orang-orang beriman. Setiap generasi memberikan darah, air mata, dan pengorbanan agar rumah Allah tetap berdiri megah sebagai kiblat umat Islam. Tetapi sejarah juga memberi tanda bahwa di akhir zaman, ketika iman dicabut dari bumi, Ka'bah tidak lagi akan dipertahankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya diruntuhkan oleh tangan orang-orang fasik sebagai penanda bahwa dunia telah mendekati akhirnya. Maka kita berhenti di sini, di ujung sejarah panjang pembangunan Ka'bah. Dari zaman Nabi Adam hingga Sultan Murad, rumah Allah selalu kembali berdiri setelah runtuh. Tetapi di masa akhir, ia tidak akan lagi diperbaiki. Inilah yang membuat dada terasa sesak, karena kita tahu peristiwa berikutnya bukan lagi pembangunan, tetapi kehancuran yang tidak bisa dielakkan. Pertanyaan yang tersisa, bagaimana tepatnya Dzu Suwaikatain menjalankan takdir itu?
Dan apa pesan Allah di balik hancurnya rumahnya yang mulia? Setiap kali runtuh selalu ada orang beriman yang bangkit untuk memperbaikinya. Namun, bab ini adalah titik akhir yang berbeda. Ka'bah tidak lagi dijaga, tidak lagi diperbaiki, dan tidak lagi menjadi tempat ibadah. Inilah babak terakhir dari rumah Allah di muka bumi saat Zeus Suwaikatain melaksanakan takdirnya, menghancurkan bangunan yang selama ribuan tahun menjadi kiblat umat Islam. Ketika dunia hanya dipenuhi orang-orang fasik, Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan pemimpin dari Habasyah itu memimpin pasukannya. Ia digambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok pendek, betisnya kecil botak, tulang-tulangnya menonjol, tetapi penuh kesombongan. Beliau bersabda, "Seakan-akan aku melihatnya, hitam, botak, kecil betisnya sedang menghantam Ka'bah dengan sekop dan kapaknya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Gambaran itu begitu jelas, seolah Allah menyingkapkan kepada nabinya apa yang akan terjadi di masa depan. Pasukan Habasyah memasuki Makkah. Tidak ada seorang pun yang menghadang, tidak ada lagi jamaah haji atau umrah, tidak ada lantunan talbiyah atau doa. Kota suci itu menjadi sunyi, karena angin sejuk dari arah Yaman telah mencabut ruh orang-orang beriman sebelumnya. Tinggallah orang-orang jahat yang tidak mengenal Allah. Di hadapan Ka'bah, Zeus Suwaikatain berdiri. Tangannya memegang skop dan kapak, matanya menatap penuh kebencian. Ia tidak datang untuk bersujud, tidak datang untuk tawaf, tetapi untuk merobohkan rumah Allah. Ketika kapak itu menghantam dinding Ka'bah, suara retakan terdengar keras, memantul di antara bukit-bukit Makkah. Batu-batu yang sejak zaman Nabi Ibrahim ditegakkan mulai runtuh satu demi satu. Pasukannya bersorak, bukan dengan zikir, tetapi dengan teriakan kesombongan. Mereka merampas perhiasan yang ada, melepaskan kiswah yang menyelimuti Ka'bah, dan meninggalkan bangunan itu dalam kehancuran. Inilah tanda besar kiamat yang sudah lama diberitakan Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan, Ka'bah akan diruntuhkan oleh Zeus Suwaikatain dari Habasyah. Para ulama menjelaskan bahwa kehancuran Ka'bah bukanlah karena kelemahan bangunan, tetapi karena Allah telah mencabut iman dari bumi. Tidak ada lagi yang menjaga rumah Allah, maka Allah biarkan ia dihancurkan sebagai tanda bahwa dunia sudah mendekati akhirnya. Di titik ini, syiar Islam hilang dari muka bumi. Tidak ada lagi orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah. Tidak ada lagi yang berlari di antara Syafa dan Marwah. Tidak ada lagi air mata jamaah yang menempel di Multazam. Tidak ada lagi doa yang terangkat dari Arafah. Semuanya lenyap. Bumi kembali dikuasai oleh kegelapan, manusia hidup seperti binatang, mengikuti hawa nafsu tanpa pedoman. Namun, meski Ka'bah hancur, para ulama menegaskan bahwa kehormatannya tetap abadi. Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Ka'bah adalah rumah yang Allah muliakan sepanjang sejarah. Ia memang akan diruntuhkan di akhir zaman, tetapi kedudukannya sebagai kiblat tidak pernah hilang. Seluruh sejarah manusia menyaksikan bagaimana para nabi dan umat Islam menjadikannya arah syalat, tempat ibadah, dan pusat doa. Bahkan ketika Ka'bah telah hilang dari bumi, keagungannya tetap hidup dalam hati kaum muslimin. Sejarah ini membawa pesan yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia, sekalipun rumah Allah. Kehormatan Ka'bah bergantung pada iman umat manusia. Selama ada orang beriman, Allah jaga rumahnya. Tetapi ketika iman dicabut, Allah biarkan ia diruntuhkan. Inilah peringatan bagi kita semua bahwa menjaga iman lebih penting daripada menjaga bangunan. Karena tanpa iman, bangunan suci pun akan kehilangan maknanya. Bayangkanlah, rumah yang dulu menjadi pusat dunia Islam kini hanya tinggal reruntuhan. Batu-batu berserakan, kiswah tercabik, dan perhiasan dirampas. Pasukan Habasyah meninggalkan Makkah dengan kesombongan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa perbuatan itu adalah tanda akhir. Setelah itu, tidak ada lagi syiar Islam di bumi. Dunia benar-benar siap menghadapi kiamat. Narasi ini berhenti di sini. Pada momen ketika Ka'bah telah diruntuhkan oleh tangan manusia terkutuk dan bumi kembali gelap tanpa cahaya iman. Pertanyaan yang menggantung di hati kita adalah, jika rumah Allah saja dibiarkan runtuh, bagaimana dengan nasib manusia yang lalai? Apakah kita akan menjaga iman kita hingga ajal tiba? Ataukah kita termasuk yang membiarkan cahaya itu padam? Dengan peristiwa ini, sejarah Ka'bah mencapai akhirnya. Tidak ada lagi pembangunan, tidak ada lagi perbaikan, hanya kehancuran yang menjadi penutup. Namun bagi setiap muslim yang masih hidup hari ini,
Kisah ini adalah peringatan agar kita menjaga iman sebelum Allah mencabutnya dari bumi. Karena ketika iman hilang, tidak ada lagi yang tersisa selain kegelapan yang membawa pada kiamat.